di Kembang Desa Handmade Craft. Nah, jadi nih hari ini saya mau menjawab pertanyaan para bunda-bunda, para crafter yang lain nih. Jadi pertanyaan mereka itu bagaimana sih Bun caranya pemasaran, kok bisa sih orderannya enggak putus-putus ya, sedangkan banyak yang ngeluh gini, tetangga enggak mau beli karena apa, katanya 25.000 itu mahal. Kemudian ada yang bilang mending beli beras daripada beli bunga. Ya sudah, kalau misalkan ada yang ngomong gitu, kita cari customer yang lainnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe channelnya Kembang Desa Handmade Craft biar kalian tidak ketinggalan video yang selanjutnya. Oke, untuk strategi yang pertama itu yang jelas ya, kita buat dulu bunganya secantik mungkin. Jangan mau kalah dengan yang ada di toko. Karena apa? Kalau kalian tidak bisa melebihi yang, ya setidaknya bukan melebihi yang bagaimana ya, tapi setidaknya kalau kita tidak bisa melebihi, kita contek yang ada di toko. Nah, jadi kenapa harus begitu? Karena saya juga gitu, gunakan gambar bunga-bunga toko, bunga-bunga yang dari plastik. Saya contek tuh modelnya, jadikan bunga versi kresek. Karena apa? Misalkan mereka punya harga itu bunga 60.000, saya jualnya 45.000. Nah, itu kan berarti lebih murah daripada yang di toko ya. Tapi juga kita harus hitung harga bunganya itu berapa, harga habis bahannya itu berapa gitu ya. Jadi jelas, yang pertama selalu ikuti tren bunga yang ada. Kayak sekarang ini ya zamannya lagi tren aglonema ya, buat aglonema enggak apa-apa. Jadi misalkan lagi bunga-bunga, pokoknya semua bunga dicoba, dan yang jelas itu harus niat ya. Karena apa? Kalau kalian mau berbisnis tapi enggak niat, ini enggak usah. Hanya karena ada satu orang ngomong ngapa enggak mau beli, terus kalian langsung lemes, ngapain enggak ada yang mau beli. Ya jangan mencari customer yang cuma kanan kiri atau tetangga aja. Tetangga enggak mau beli, ya sudah, kita cari customer yang dari luar, lebih bagus. Kalau yang di luar aja mereka mau beli, tetangga enggak mau beli, enggak masalah. Nah, itu caranya. Jadi harus ingat ya, kalau misalkan membuat bunga harus dari segi kualitasnya harus kita perhatikan. Nah, dari yang kedua itu dari looknya, atau kita lihatnya itu bagus atau enggaknya ya. Jadi kalau misalkan bikin bunga ya jangan asal bunga aja, yang penting jadi bunga, asal gunting aja enggak. Belajarlah dari YouTube, itu YouTube tuh banyak, atau dari channel-channel crafter itu juga banyak. Kalau bingung dengan channelnya Kembang Desa Handmade Craft, yang jelas bunganya cantik dan yang jelas laris manis di pasaran, pasti ada yang komen susah buatnya, karena semuanya tidak ada yang mudah. Kalau semuanya mudah ya semua orang bisa buat dan semua orang bisa jual, tapi tidak. Yang sulit itu adalah tantangannya. Karena apa? Saya dulu belajar memang cari bunga yang sulit. Kalau bunga yang gampang cuma digunting selesai jual, tak laku. Itu memang. Jadi saya nyari tutorial dulu. Saya pintar juga dari YouTube. Saya lihat itu bunga yang bentuknya unik, susah dibuat, itu malah saya senang buatnya. Karena apa? Hasilnya memuaskan dan orang juga tertarik untuk membelinya. Jadi jangan cuma model bunga segi 6 sudah gunting, kemudian dikasih tangkai, kasih daun, selesai, tidak ada namanya. Karena apa? Saya sering ditanya bahkan sama mertua, mereka ini bunga apa gitu ya, pasti selalu ditanya begitu, ini bunga apa. Jadi mereka selalu berpikir, oh ini bunga mawar, oh iya terlihat seperti mawar, oh ini bunga kenikir, oh iya terlihat seperti kenikir. Pasti mereka begitu. Jadi kalau buat bunga jangan asal cuma bunga kelopak 6 selesai, tidak laku 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak seterusnya. Setelah itu tidak mau beli. Karena apa? Cuma gitu-gitu aja orang desa. Nah, itu tips dari saya yang pertama. Oke, tips selanjutnya yang kedua. Yang kedua itu gunakan teknologi yang ada. Kenapa? Zaman sekarang sudah canggih, sudah menggunakan Android, sudah menggunakan handphone Android semua, dan di dalamnya pasti ada sosmednya alias sosial media. Jadi yang biasa saya gunakan kalau sosial media untuk media
promosi saya biasanya menggunakan Facebook, WhatsApp, kemudian Instagram. Kalau yang lain itu tidak terlalu saya gunakan. Nah, Instagram itu sebetulnya tidak terlalu juga, karena kalau kita tidak punya followers banyak itu yang lihat juga tidak banyak. Nah, jadi kalau yang sering saya gunakan itu WA dan Facebook. Kalau WA itu biasanya orang-orang yang saya kenal aja, yang saya simpan nomornya. Nah, kalau untuk Facebook itu kan seluruh dunia. Di situ kesempatan kita. Jadi karena apa? Karena yang lihat orang seluruh dunia, saya juga berteman dengan orang-orang di luar negeri, makanya sampai dari luar negeri pun ada yang beli gitu ya. Sempat bunga lampu saya yang warna biru itu mau dikirim ke luar negeri. Nah, jadi di Facebook itu kan mendunia. Jadi kita manfaatkan, jangan baru upload sekali ndak ada yang beli langsung aduh ndak ada yang beli, males deh, buang-buang kuota. Yang jelas kalian memang harus modal kuota, karena saya dulu awalnya juga modal kuota, belajar dari YouTube, belajar bunga dari YouTube, memang modalnya cuma kuota. Nah, jadi dari situ kita pintar, kita lihat detailnya, lihat video itu jangan di skip. Kenapa? Nggak sabar, di skip terus. Kalian tidak lihat detailnya. Karena apa? Kalian cuma lihat hasilnya aja. Oh, begitu aja saya bisa. Tapi belum tentu mirip. Karena apa? Terkadang dalam satu video itu ada tips kecil atau detail kecil yang tidak kalian perhatikan. Nah, di situ yang kebanyakan saya lihat, Bun, ini loh dari channelmu. Tapi sekali saya lihat, kok nggak mirip. Jadi ketahuan di skip. Sedangkan guntingannya juga tidak sama. Karena apa? Mereka cuma lihat hasilnya, bukan lihat prosesnya. Jadi kalian harus lihat prosesnya. Nah, uploadnya jangan sekali, 2 kali, 3 kali, uploadlah setiap hari kayak gitu. Jadi jangan nggak ada yang beli, males nggak ada yang beli, buat banyak-banyak nggak ada yang beli. Iya, karena uploadnya cuma sekali aja, terus mau cari pembeli tetangga aja, nggak mau lah. Kalau tetangga memang nggak mau punya hiasan-hiasan, ya nggak bakal mau beli, mereka nggak bakal tahu. Tapi kalau biasa kalian sering posting, misalkan hari pertama naksir, kalian posting lagi, ih cantik rupanya ya, kalian posting lagi, ih pas ada duit beli langsung. Nah, seperti itu. Nah, untuk promonya, untuk bunganya ya kalian harus buat bunga itu yang secantik mungkin juga, jadi mereka itu sekali lihat langsung tertarik. Nah, itu akan larinya ke tips yang selanjutnya. Nah, untuk tips yang ketiga, jadi yang ketiga itu yang jelas foto. Kenapa foto? Karena foto itu yang akan menunjang penampilan bunga kalian. Jadi kalau foto, untuk trik fotonya nanti kita lihat ya di video yang selanjutnya. Setelah ini nanti akan saya kasih tahu, mungkin setelah ini kalau ada waktu buatnya. Nah, jadi untuk yang foto, buat foto itu semenarik mungkin, secantik mungkin, tanpa harus membohongi publik ya. Jadi kalau kalian buat foto kamera memang sebetulnya ya yang mumpuni sedikit ya, jangan yang kamera kayak VGA kayak zaman dulu yang buat gitu ya, pasti nggak bisa. Nah, kalau foto itu bisa di luar ruangan, jadi di luar ruangan pagi, jangan siang. Karena apa? Kalau siang matahari itu di mana-mana, bunga kalian warnanya akan kalah, jadi kalian harus sibuk lagi ngeditnya. Kalau tips saya nanti akan saya kasih tips di video yang selanjutnya untuk tips cara foto bunga ya. Jadi foto itu juga sangat menunjang. Karena apa? Saya pernah di komen mertua ya bilang gini, Mega bunganya cantik-cantik di foto, katanya begitu. Karena beliau belum lihat aslinya ya, sekali lihat aslinya, oh ya memang cantik seperti yang di foto. Karena apa? Saya menggunakan foto sendiri, bunga sendiri, tidak menggunakan foto orang atau bunga orang. Misalkan seandainya itu kayak bunga orang, tapi tetap saya pakai bunga sendiri. Terus caranya gimana, Bung? Kalau misalkan bikin bunga kan harus modal lagi, rugi dong. Caranya gini, tawarkan dulu ke customer. Saya biasanya pakai foto bunga asli. Jadi maukah bunga yang misalkan mau pesan bunga tapi bingung mau yang gimana. Nah, itu kesempatan kalian nih untuk provokator. Jadi kalian harus provokatori nih si pembeli nih, provokatori ya, biar kalian mau beli yang ini, terus kalian bisa buat sampelnya sekalian, tapi yang jelas jangan merugikan. Jadi kalau misalkan
kalian buat ya harus konsisten. Kalau kalian bisa buat seperti ini ya harus sama seperti ini, bahkan kalau bisa lebih cantik gitu ya. Nah itu caranya ya. Dan diingat itu foto itu penting untuk penjualan kalian. Oke, jadi itu aja poin pentingnya, 3 poin penting dalam strategi marketing. Nah, untuk yang lainnya itu bisa kalian lengkapi sendiri ya, mau bagaimana. Kalau saya biasanya saya perhatikan itu yang jelas ya, mengikuti tren atau kualitas itu harus dijaga. Kemudian yang kedua, selalu upload terus di sosial medianya, jangan kendor, jadi memang harus niat banget. Kemudian yang tiga itu foto itu juga mendukung, jangan cuma asal selesai, asal jebret, keburu mau dipamer, keburu mau diupload di sosmed. Jadi kalau dilihat ya nggak ada yang kayak gitu. Nah jadi kalian harus perhatikan 3 poin itu. Nah sampai di sini dulu tips and triknya dari Kembang Desa Handmade Craft. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video Kembang Desa Handmade Craft biar kalian tidak ketinggalan video yang terbaru. Karena apa, setiap hari Selasa, Jumat biasanya saya upload, atau pokoknya 3 hari sekali baru saya upload yang baru, entah tips and trick, entah tutorial bunga yang baru. Karena apa, terkadang saya ngikutin pembeli dulu, karena memang kalau mereka mau cepat jadi saya harus fokus untuk orderan dulu daripada bikin videonya. Nah sampai ketemu di video yang selanjutnya. Salam kreativitas tanpa batas.